Shalom saudara-saudara, puji Tuhan kita bersyukur kita kembali beribadah dalam pelayanan ibadah online House of Glory Indonesian Church, Norwalk, Covina dan High Desert. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur Tuhan Yesus bangkit. Dia mati buat kita dan di hari yang ketiga dia bangkit, dan sekarang pagi hari ini kita hendak merayakannya. Mari siapkan hatimu, kita akan mentahbiskan ibadah kita. Ibadah kita ditahbiskan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Turunlah berkat Tuhan atas kita. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta hikmat dan tuntunan penyertaan Roh Kudus memberkati ibadah Paskah kita pagi hari ini. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat Paskah, Bapak Ibu saudara yang kasih oleh Tuhan. Selamat Paskah. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita memuji menyembah Dia, datang memuliakan Dia, bersukacita karena Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit dari kuburan, sudah bangkit dari kematian, sehingga kita boleh memperoleh pengharapan, sukacita dan kemenangan di dalam Dia. Naikkan pujian, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Amin. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita akan naikkan dalam bahasa Inggrisnya, My Jesus. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like You. All of my days, I want to praise the wonders of Your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship You. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of Your name. I sing
for joy at the works of your hands. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. Nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, haleluya, tiada janji seperti yang ada padamu Yes, Tuhan. haleluya. Janji-Mu ya dan amin Tuhan, terima kasih. Oh Tuhan, Engkau mati bagi kami. Engkau mati Tuhan, tapi Engkau bangkit kembali. Engkau menang Tuhan atas maut. Kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan pagi hari ini. Kami mau merayakan hari kebangkitan-Mu, hari kebangkitan yang dahsyat luar biasa Tuhan. Terima kasih buat kemenangan, terima kasih buat pengharapan Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau bersuka cita di perayaan Paskah pada pagi hari ini. Segala pujian hormat bagi-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Kami siap memuji Engkau, menyembah Engkau pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Dia bangkit, saudara. Amin. Dia bangkit. Dia dahsyat, dia luar biasa. Tiada yang seperti Dia. Yes, haleluya. Haleluya. Mari bersuka cita. Katakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Haleluya. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok,
bangkit dari kematian. Amen. Dia kalahkan maut dan dia menang atas maut. Kita oleh kebangkitannya kita diberikan kemenangan, pengharapan. Jangan gentar, jangan takut. Dia pegang hari esok kita. Amen. Benar, kita tidak tahu apa yang terjadi, saudara. Bahkan satu langkah dalam hidup kita, 1 menit dalam hidup kita tidak tahu. Tapi satu hal, ada hari esok karena dia hidup. Dia menjamin hidup kita, saudara. Jangan takut, saudara yang kasih oleh Tuhan. Mari puji dia kembali. Oh haleluya, kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Dia menang, saudara. Segala kuasa tunduk di bawah kakinya. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara.
Dia Tuhan, Dia Tuhan. Dia telah bangkit dari maut sebab Dia Tuhan. Setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku bahwa Yesus Kristus Dialah Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, sudah bangkit dari kematian dan Engkau hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan buat fakta dan kebenaran ini. Engkau tidak tinggal di dalam kubur, Engkau bangkit, Engkau hidup selama-lamanya. Engkau memberikan kemenangan-Mu buat kami. Sebentar kami mau mendengar firman-Mu. Mari Roh Kudus Engkau bekerja, mengurapi setiap kami yang mendengarkannya. Tuhan, tanpa terkecuali, juga urapilah hamba-Mu yang lemah terbatas. Biarlah Tuhan memampukan dia untuk menyampaikan isi hati-Mu dengan benar. Nama-Mu dipuji, dimuliakan. Berfirman buat kami Tuhan, sebab kami ingin mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom. Sekali lagi. Shalom. Shalom. Izinkan saya ingin mengucapkan selamat Paskah buat saudara-saudara sekalian. Yesus sudah bangkit. Saya ingin saudara menjawab, Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Kita coba ya. Yesus sudah bangkit. Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Good. Sekali lagi. Yesus sudah bangkit. Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Puji Tuhan. Yes, amin. Dia sungguh-sungguh sudah bangkit. Saudara-saudara, mari buka Alkitab kita. Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai yang ke-9. Lukas pasal 24 ayat yang pertama sampai yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea." Ayat yang ke-7, yaitu
bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Sampai di situ. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pendeta yang bernama Pendeta J. Vernon McGee. Dia ini pendeta Presbyterian di Amerika, di USA. Dia hidup tahun 1904 sampai 1988. Pada suatu hari ada seorang wanita yang tulis surat kepada dia. Isinya begini. Pendeta McGee, pengkhotbahku bilang begini. Pada hari Paskah, Yesus itu hanya pingsan, dia nggak mati di kayu salib. Lalu murid-muridnya mengambil dia, merawat dia, lalu Yesus sehat kembali. Bagaimana menurut Anda? Lalu Pastor McGee itu menjawab dalam suratnya, saudariku yang terkasih, hajar pengkhotbahmu itu dengan cambuk yang berkail besi sebanyak 39 kali. Pakukan dia di kayu salib. Gantung dia di panas terik selama 6 jam. Tombak lambungnya dan rempahi dia. Taruh dia ke dalam kubur yang tidak berudara, tanpa udara. Dan lihat apa yang terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari dulu hingga sekarang, banyak teori-teori yang dikemukakan untuk mencoba membantah kebangkitan Tuhan Yesus. Salah satunya yang baru saya ceritakan, yaitu pingsan teori. Teori tentang pingsan. Di situ dikatakan Yesus cuma pingsan, Yesus nggak sungguh-sungguh mati. Saudara-saudara, sehingga Pastor McGee itu begitu semangat untuk jawabnya. Coba hajar itu pendetamu, seperti yang saya katakan tadi. Dihajar 39 kali dengan cambuk seperti yang dialami oleh Yesus, cambuk yang sama. Lalu diperlakukan seperti itu, dipakukan ke dalam kayu salib, dipanas terik, dimasukkan ke dalam kubur yang tanpa udara. Saudara-saudara, tentu siapapun yang diperlakukan seperti ini pasti akan mati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kisah wanita-wanita yang hendak merempahi tubuh Yesus dalam teks yang baru kita baca, itu memberikan kita beberapa pengertian. Paling tidak ada 2 hal yang akan kita renungkan pagi hari ini. Yang pertama, saudara-saudara, ayat yang ke-5 dan yang ke-6 itu berkata begini, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Saudara-saudara, yang pertama, saudara-saudara, dia tidak ada di kubur. Kubur itu kosong. Saudara-saudara, waktu mereka mau di bagian lain, waktu mereka di Injil yang lain, waktu mereka mau pergi merempahi, mereka saling bertanya siapa yang akan menggulingkan batu itu. Sebab menurut tradisi pada saat itu kubur di sana ditutup oleh batu dan kubur Yesus itu disegel oleh materai Yunani. Batu yang menutup kubur, saudara-saudara, menurut beberapa sumber itu adalah batu yang cukup besar, beratnya sekitar 1 sampai 2 ton. 2 ton. Dan diperlukan beberapa orang laki-laki untuk menggesernya. Tapi saudara-saudara, apa yang terjadi? Batu itu terguling dan kubur Yesus kosong. Saudara-saudara, waktu mereka melihat kosong begitu, lalu mendapati ada 2 orang berpakaian berkilauan. Lalu mereka bertanya di mana tubuh Yesus. Lalu 2 orang itu berkata, kenapa kamu cari dia di antara orang yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, dia telah bangkit. Wanita-wanita itu lupa firman Tuhan. Kalau Yesus pernah berkata kepada mereka di waktu mereka berada di Galilea, belum lama sebenarnya jenjang waktunya, perbedaan waktunya ketika mereka hidup bersama-sama dengan Yesus di Galilea. Dan Tuhan Yesus katakan dia akan diserahkan ke tangan orang berdosa. Dia mati, dia disalibkan, dia mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Namun sayang, wanita-wanita ini lupa akan perkataan firman Tuhan, sehingga mereka membawa rempah seolah-olah Yesus akan terus ada di sana, Yesus akan terus tinggal di sana. Padahal sesungguhnya kebenaran tentang kebangkitan Yesus yang pertama adalah kubur itu kosong. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa cepatnya mereka melupakan firman Tuhan.
Sekarang ini banyak juga orang-orang yang meragukan tentang kebangkitan Yesus. Ada begitu banyak teori-teori terutama dan bahkan dari gereja-gereja yang liberal. Mereka tidak lagi mempercayai Yesus itu bangkit. Padahal itu adalah bukti sejarah bahwa Yesus pernah hidup di dunia ini 2000 tahun yang lalu. Lahir, lalu dia mati, dikuburkan, disalibkan, dikuburkan, dan dia bangkit. Begitu banyak fakta-fakta sejarah, saudara-saudara, yang membuktikan bahwa Yesus sungguh-sungguh bangkit. Dan salah satunya adalah kubur Yesus kosong. Saudara-saudara, mengapa sebuah kubur itu menjadi terkenal, saudara-saudara? Umumnya, sebuah kubur atau makam itu menjadi terkenal karena ada sesuatu yang disimpan di dalamnya. Piramid di Mesir, saudara-saudara, itu terkenal karena berisi tubuh yang dimumi, tubuh yang diawetkan dari leluhur raja-raja Mesir. Westminster Abbey, itu di daerah London, Inggris. Tempat itu menjadi terkenal karena di sana terbaring tubuh raja-raja dan bangsawan Inggris. Taj Mahal di India, memorial seorang istri dari seorang bangsawan di India, sangat terkenal. Las Lavalides, Paris, Prancis, di sana ada makam Napoleon Bonaparte. Mount Vernon, Virginia, USA, di sana ada makam George Washington, presiden pertama USA. Tapi di The Garden of Tomb dekat Yerusalem, kubur itu terkenal bukan karena ada sesuatu di dalamnya. Justru kubur itu terkenal karena di sana tidak ada lagi isinya, karena isinya kosong. Yesus sudah bangkit. Amin. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, satu hari saudara-saudara waktu Abraham Lincoln sudah dimakamkan, tahun 1901, keluarga Abraham Lincoln itu minta kepada presiden untuk dicek kuburan dari Abraham Lincoln karena mereka mendapati ada orang yang hendak mencuri. Mereka membongkar casket atau peti kubur dari Abraham Lincoln. Lalu keluarga minta supaya tolong periksa, kami khawatir tubuhnya tidak ada di sana. Tolong diperiksa. Akhirnya pemerintah menyetujui. 1901 peti kubur itu dibuka dan kekhawatiran mereka terjawab. Tubuh itu masih ada di sana. Tapi saudara-saudara, kubur Yesus itu dibuka. Kubur Yesus itu terbuka untuk membuktikan Yesus tidak ada di sana. Yesus telah bangkit. Saudara-saudara, kabar terbaik yang pernah dunia terima dari sebuah pemakaman di dekat Yerusalem. Kubur itu kosong. Karena kubur itu kosong, saudara-saudara, kita punya pengharapan. Dia tidak tinggal di dalam kubur. Kubur tidak bisa menahan dia. Kematian tidak bisa menghentikan dia. Dia bangkit dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Kubur itu kosong. Saudara-saudara, ini kebenaran yang pertama ketika kita merayakan Paskah pagi hari ini. Ingatlah bahwa kubur Yesus itu kosong. Kalau saudara punya kesempatan ke Israel, saudara datang ke sana, saudara tidak perlu melakukan apa-apa. Saudara tidak perlu berdoa atau apapun, tidak perlu. Kenapa? Karena tidak ada tubuhnya di sana. Dia ada di sorga. Dia ada bersama-sama dengan orang-orang percaya kepunyaannya. Dia maha hadir. Dia hidup untuk selama-lamanya. Yang pertama, saudara-saudara, ketika kita merenungkan bagian ini, kubur kosong, Yesus bangkit dan hidup selamanya. Yang pertama, saudara-saudara, kubur itu kosong. Yang kedua, saudara-saudara, ini bagian yang kedua, bahwa Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, 1 Korintus 15 ayat 17 berkata begini, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara-saudara, kematian dan kebangkitan Kristus itu adalah dasar dari iman Kristen. Tadi Rasul Paulus berkata di 1 Korintus, kalau Kristus tidak bangkit, sia-sia kepercayaanmu dan kita masih tinggal di dalam dosa. Tanpa kebangkitan, saudara-saudara, sia-sia iman kita. Kita masih tetap dikuasai oleh dosa. Tapi Yesus bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ada manusia yang mati lalu dibangkitkan. Namun sangat berbeda dengan Tuhan Yesus.
Mereka yang mati dibangkitkan, lalu mati lagi. Alkitab tidak pernah catat mereka terus hidup selama-lamanya. Cuma Yesus yang mati, bangkit, dan hidup selama-lamanya. Paling tidak, saudara-saudara, ada 7 kisah kematian dan dibangkitkan di dalam Alkitab. Saya bisa sebutkan beberapa di sini. Di Perjanjian Lama, anak janda Sarfat dalam 1 Raja-Raja pasal 17, Tuhan memakai Nabi Elia untuk menghidupkan anak janda Sarfat ini. Di dalam Perjanjian Baru, saudara-saudara, Markus pasal yang ke-6, anak perempuan Yairus dibangkitkan. Lukas pasal yang ke-7, anak janda di Nain, Tuhan Yesus bangkitkan. Lazarus, cerita yang sangat terkenal, Yohanes pasal yang ke-11, Tuhan Yesus bangkitkan. Namun Alkitab tidak pernah mencatat mereka terus hidup selama-lamanya, karena faktanya manusia yang sekalipun dibangkitkan oleh Tuhan, oleh hamba-hamba Tuhan lewat perkenanan Tuhan, mereka akan mati kembali. Namun Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Amin, saudara-saudara. Amin. Dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus itu menggantikan ketakutan menjadi damai, sejahtera, dan sukacita besar. Waktu perempuan-perempuan itu hendak merempahi Yesus, saudara-saudara, waktu mereka lihat kuburnya kosong, mereka berjumpa dengan malaikat. Alkitab catat apa yang terjadi. Mereka menjadi takut. Lalu malaikat itu memerintahkan kepada mereka, beritahu kepada murid-murid yang lain. Kenapa, saudara-saudara? Kenapa diperintahkan untuk memberitahu kepada murid yang lain? Kenapa? Karena para murid juga mengalami hal yang sama, yaitu takut. Mereka merana, mereka frustasi, mereka kecewa, mereka takut, dan sebagainya tercampur aduk dalam perasaan mereka, murid-murid saat itu. Kita bisa melihat, saudara-saudara, setelah peristiwa kematian Yesus, mereka mengunci diri di kamar karena takut terhadap pemimpin Yahudi. Ada sebagian juga mereka yang pulang kampung. Kalau saudara ingat perjalanan murid ke Emmaus, mereka kembali ke kampung mereka. Juga mereka kembali ke profesi mereka ketika Petrus mengajak beberapa rekan-rekannya, ayo kita jala ikan lagi. Saudara-saudara, mereka dipenuhi oleh perasaan sedih, merana, frustasi, cemas, takut, kecewa. Dan ini yang terjadi, Tuhan tahu. Dan Tuhan mau supaya wanita-wanita itu memberitahukan kepada para murid, supaya mereka tidak lagi menjadi takut, tidak lagi menjadi kecewa. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan Yesus memberikan damai sejahteranya kepada para wanita itu. Tuhan Yesus memberikan kekuatan, penghiburan, dan mengatakan kepada mereka, jangan takut. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus itu sungguh-sungguh bangkit. Alkitab mencatat dia menampakkan diri kepada Kefas, menampakkan diri kepada ke-12 murid, menampakkan diri kepada wanita-wanita, dan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 dia menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Alkitab catat. Ini saksi-saksi hidup yang pada saat itu masih hidup. Dan ini nih, mereka menyaksikan ini dan mereka adalah saksi yang hidup. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, kebenaran ini hendaklah membuat kita bersyukur, membuat kita bersemangat, antusias. Jangan tinggal dalam kesedihan, jangan tinggal dalam kecemasan, jangan tinggal dalam ketakutan. Kenapa? Sebab Tuhanmu hidup, sebab Yesusmu hidup. Dia tidak mati, dia bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Tuhan sudah mati buat kita. Tuhan bangkit dan hidup, supaya kita boleh hidup untuk Tuhan. Saudara-saudara, memang tidak mudah kadangkala ketika kita harus hidup untuk Tuhan. Ada begitu banyak pergumulan, ada begitu banyak masalah. Tapi saudara-saudara, janganlah kita takut. Biarlah kita memandang kebangkitan Yesus itu yang telah memberikan, yang menang itu akan memberikan kemenangannya kepada kita. Saudara-saudara, Yesus sudah mati buat kita. Kita nggak perlu lagi mati buat Tuhan Yesus. Yesus menginginkan kita hidup buat Dia. Anda harus siap, kita harus siap untuk menjadi saksinya Tuhan. Saksi dari kebangkitannya, saksi dari Dia yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup selama-lamanya. Saudara-saudara, dunia sekarang ini merana, khususnya dengan masalah yang sedang
dihadapi oleh dunia sekarang ini, coronavirus, dunia merana, dunia cemas, dunia takut, dunia kecewa dan sebagainya. Saudara-saudara, apakah kita melihat hal ini sebagai sebuah kesempatan buat kita anak-anak Tuhan untuk menunjukkan bahwa kita punya pengharapan? Kenapa? Karena Tuhan Yesus hidup. Ketika dunia cemas, takut, dan merana, biarlah kita siap, saudara-saudara, untuk menceritakan pengharapan yang sungguh ada di dalam Tuhan Yesus. Jangan, saudara-saudara, yang berikutnya, jangan takut kita menghadapi hari esok. Sebab Tuhan Yesus hidup. Ada duka tentu, tapi saudara-saudara, Yesus itu hidup. Dia ada menyertai kita dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yesus itu hidup. Karena Yesus hidup, saudara-saudara, hidup kita tidak sia-sia. Karena Yesus hidup, hidup kita jadi berarti. Hidup kita tidak perlu tinggal lagi di dalam dosa. Hari esok menjadi indah. Kita pasti beroleh hidup yang kekal. Itu karena Yesus hidup. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya teringat dengan sebuah kelompok musik di Australia, Hillsong, saudara-saudara. Dia menciptakan sebuah lagu yang berjudul What a Beautiful Name It Is. Saudara-saudara, isinya begini: kematian tidak bisa menahanmu. Kau bungkam kesombongan dosa dan kubur. Engkau tiada tanding, engkau tiada banding. Sekarang dan selamanya kaulah Allah yang berkuasa. Bagimulah kerajaan, bagimulah kemuliaan. Nama Yesus di atas segala nama. Demikian lagunya, saya akan coba nyanyikan buat kita sekalian. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compared to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Dia hidup dan Dia bangkit dan Dia hidup selama-lamanya. Nama yang ajaib, nama yang luar biasa, yang olehnya kita beroleh selamat. Saudara-saudara, kehidupan kita Tuhan akan pelihara. Percayalah, Allah yang bangkit itu, yang menyediakan jalan kita ke sorga, juga adalah Allah yang bertanggung jawab dan penuh kuasa untuk memelihara hidup kita sekarang sampai membawa kita kembali ke sorga. Terpuji nama Tuhan. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berterima kasih buat firman-Mu yang Kau beritakan kepada kami di hari Paskah ini, Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu. Kubur-Mu kosong, membuktikan Engkau adalah Tuhan yang hidup. Engkau tidak tinggal di sana. Kematian tidak bisa menahan-Mu. Maut tidak bisa membungkam Engkau. Engkau bangkit. Engkau hidup selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat jemaat-Mu saat ini, Tuhan. Mereka yang membuka hatinya kepada firman-Mu, Tuhan. Biarlah kebangkitan Tuhan juga memotivasi kami, mendorong kami, memberkati kami untuk memandang firman-Mu. Engkau Allah yang hidup. Engkau tidak terkalahkan. Tiada tanding-Mu, tiada banding-Mu, Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup memberkati anak-anak-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, House of Glory, Norwalk, Covina, dan High Desert. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kami baik, bukan karena kami lebih suci dari orang lain, tapi semua karena
pemeliharaan Tuhan atas anak-anak-Mu. Terima kasih. Teruslah tangan-Mu Engkau tumpahkan atas setiap umat-Mu. Pelihara, jaga mereka. Kalau mereka harus aktivitas bekerja keluar, mereka yang ada di front line, yang merawat, membantu, menyembuhkan orang-orang sakit, Tuhan tolonglah sertai mereka sementara mereka bekerja. Engkau melindungi, menjaga mereka. Juga orang-orang yang bekerja di essential business, polisi, di supermarket, Tuhan, transportasi yang harus terus bekerja, Tuhan juga serta dengan anak-anak-Mu. Kami berdoa Tuhan, kami sepakat biarlah Engkau belas kasihan-Mu dicurahkan. Kami berdoa biar coronavirus ini segera berlalu dengan kuasa Tuhan yang bangkit. Biarlah masalah ini berlalu Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus yang hidup, kami akan mengatasi pergumulan dan kesulitan kami. Berdoa buat kota kami, berdoa buat Amerika, Tuhan, khususnya Los Angeles, New York yang banyak mengalami masalah. Tuhan, kami melihat pertolongan-Mu juga nyata. Biarlah belas kasihan-Mu turun buat kota kami, buat negeri kami, juga Indonesia. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Belas kasihan-Mu juga melawat, memulihkan di tengah-tengah krisis ini. Tuhan, membuka jalan-jalan-Mu. Biarlah Kau pulihkan Indonesia, biarlah Kau pulihkan dunia ini Tuhan. Kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa Tuhan lewat kesempatan ini, Tuhan, orang-orang yang cemas, orang-orang yang takut, yang belum mengenal Tuhan, boleh mengenal Tuhan, boleh dalam waktu Tuhan boleh menerima Engkau dan memandang Tuhan, dan mereka mendapati Tuhan sebagai jawaban atas persoalan mereka, dan mereka boleh datang kepada Tuhan Yesus. Itu doa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hidup dan Engkau Allah yang berkemenangan. Dengan kemenangan-Mu Tuhan, kami cakap kami dipelihara oleh Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, saya mau menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saudara-saudara, kita masih terus untuk mengadakan pelayanan online sampai ada pengumuman nanti dari pemerintah. Yang saya dengar terakhir ini, Mayor Los Angeles justru memperpanjang sampai pertengahan Mei. Namun tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Kita berdoa kalau coronavirus ini sudah semakin tenang dan angka-angka sudah semakin menurun, kita berharap Tuhan kita lebih cepat untuk beribadah bersama-sama di rumah Tuhan. Terus doakan mereka yang melayani di garis depan, mereka yang ada menolong orang-orang yang sakit, Tuhan sertai mereka. Berdoa terus buat gereja Tuhan, jemaat Tuhan, biar terus bertumbuh di saat-saat seperti ini, tidak menjadi lemah, tapi hubungan kita dengan Tuhan dibaharui. Jangan lupa mengikuti ibadah online di tengah minggu. Ada video ibadah yang akan dimasukkan, dimuat, juga ibadah minggu. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Demikian pengumuman. Sampai jumpa. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art. How great thou art. Ajaib Engkau Tuhan, luar biasa perbuatan-Mu. Engkau Tuhan yang bangkit dari kematian, Engkau hidup selama-lamanya. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Engkau hadir di tempat ini, juga hadir kepada umat-Mu di rumah mereka masing-masing, juga kepada mereka yang menyaksikan siaran ini. Dan kami percaya kuasa yang sama, berkat yang sama pun Kau limpahkan. Sebentar Tuhan kami mengakhiri ibadah kami, biarlah Engkau turunkan berkat-Mu buat umat-Mu. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, angkat tangan-Mu dan pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, serta persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu, menolongmu pagi ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin saudara-saudara, puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pelayanan online berikutnya. Shalom, Tuhan memberkati.